Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenti Aprilia, NIM 191111469, kelas 3B Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi interaksi ekonomi Islam di Eropa kuno. Interaksi ekonomi Islam adalah suatu hubungan dengan keadaan yang saling bergantungan satu sama lain untuk memenuhi hidup yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi terhadap barang dan jasa. Pemikiran ekonomi kuno adalah pemikiran atau gagasan yang mengenai ekonomi, yang mengemukakan ekonomi di zaman kuno hingga abad pertengahan. Proses ekonomi melekat pada masyarakat mempunyai kaitan dengan segala aspek yang berkaitan dengan kebudayaan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai sistem ekonomi dan teori ekonomi mengisyaratkan adanya kesadaran tentang konteks sosial, sejarah, dan filosofi di tempat sistem teori ekonomi itu berkembang. Kemudian, tradisi administratif. Administratif kuno menekankan kepemimpinan personal dan pengambilan keputusan yang melibatkan tenaga kerja, material, dan organisasi yang efisien. Dilihat sejarahnya dapat terbukti bahwa manusia primitif dan nenek moyang mereka berkembang di Afrika sebagai pemburu yang berkumpul dalam keluarga besar. Kemudian literatur Mesir kuno mendokumentasikan pembukaan tahunan dari penjaga lembung kerajaan menggunakan timbangan keadilan. Timbangan keadilan merupakan alat administratif untuk pembukuan tahunan, akhirnya berkembang menjadi simbol religius, bukan simbol perdagangan. Kemudian, tradisi pengelolaan lahan pertanian secara efisien itu dikemukakan pada abad 12 dalam biasa Cistercian yang menyebar di seluruh Eropa. Kontribusi Plato terhadap administrasi memiliki peran signifikan karena ia menghubungkan tradisi matematika Pythagoras ke dalam formulasi model ideal yang mendekati mistis. Konsep nilai plural atau yang datang kemudian melahirkan dinamika dalam ekonomi politik. Ketika angka rasional yang ditunjukkan mulai masyarakat Pythagoras muncul pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Kemudian selanjutnya yaitu tradisi moral. Moral, cerita tanam surga dalam Perjanjian Lama memberikan gambaran mendasar tentang tradisi Yudea atau Kristen. Tesis yang dominan adalah tantangan terhadap otoritas ketuhanan oleh penerimaan keberlimpahan tanaman surga. Pada saat itu ketika Adam dan Hawa makan buah yang terlarang dari pohon pengetahuan dan menyatakan haknya untuk memilih sendiri, mereka terancam dari dunia keberlimpahan ke dalam dunia kelangkaan, di mana mereka itu harus memperoleh makanan dengan berkeringat. Tema moral adalah bahwa pengetahuan dan penetapan pemeliharaan merupakan sebuah keniscayaan dalam dunia dengan kelangkaan sumber daya alami. Nah, itu tuh bertolak belakang dengan Sungai Nil dan Efrat yang penuh berkah. Komunitas kecil agraris di Yunani itu hidup dalam kondisi prasejahtera, memunculkan penekanan moral mengalokasi sumber
sumber daya sebagai sumber yang sesungguhnya di balik konsep mengembangkan tentang kelangkaan objektif. Kemudian selanjutnya yaitu tentang analisis interaksi ekonomi. Hubungan ekonomi yang paling awal adalah distribusi atau alokasi dalam sebuah keluarga. Dalam teoknis, ada mitos Prometheus membagi seekor lembu dengan Zeus. Sebagaimana kebanyakan mitos cerita ini juga memiliki berbagai versi dan terkadang saling bertolak belakang. Tetapi mitos ini merupakan salah satu contoh paling tua tentang digunakannya sistem moral untuk membagi harta rampasan dan warisan. Kemudian itu prinsip pemilihan bebas digunakan dalam sistem yang lebih kompleks seperti Antidosis warga Athena, di mana warga yang dianggap paling kaya di Athena diminta untuk membiayai festival publik. Prinsip ini menjadi dasar dari sistem politik nasional oleh James Harrington dalam Okena tahun 2656. Landasan teori pertukaran yang adil di pasar dipaparkan dalam Kropedia, di mana Kirus sebagai seorang bocah ditugaskan untuk menilai keadaan pertukaran yang dipaksakan. Kemudian hukum dan teori pasar. Patut kita catat bahwa teori non-klasifikasi modern memandang tradisi tidak lebih sekedar penjualan. Dalam hukum Yunani kuno dan Yunani yang didasarkan pada prinsip pertukaran yang adil, salah satu pihak dapat menarik dari perjanjian sebelum eksekusi atau sebelum penjualan terjadi. Hukum Romawi memakai kontrak mengaktifasi bahwa kegiatan ekonomi itu memerlukan perencanaan dan tanpa komitmen dalam waktu tertentu, mata rantai kompleks dari produksi dan perdagangan tidak bisa dilakukan di tingkat individu. Kemudian yang terakhir, uang dan perekonomian. Uang itu diperkirakan muncul menjelang tahun 600 sebelum Masehi di Lydia. Kemungkinan untuk memberikan bayaran kepada tentara berupa sejumlah logam mulia. Sementara uang koin telah beredar di daerah cengkuang Mediterranean pada abad berikutnya. Untuk mempermudah perdagangan lokal, berpendapat konsep kredit telah lahir sebelum uang koin. Nah, hal ini didukung oleh referensi awal mengenai batang lurus dan token yang berfungsi seperti uang kartal. Menurut Aristoteles, mengenai uang telah dikenal luas. Dia mendefinisikan fungsi uang sebagai alat pertukaran untuk perhitungan dan sarana persediaan nilai untuk pembelian di masa akan datang. Mungkin itulah materi dari saya. Kesimpulan dari materi yang saya bacakan tadi yaitu, setelah gelombang berkaitan pada ekstremen di masa Renaissance dan pecahan perkenalan pada teori naturalis romantik mendominasi pemikiran abad ke-18, terutama dalam tradisi Inggris. Tema ini berpengaruh oleh para desain yang melihat dunia beroperasi laksana sebuah jam raksasa yang dibangun oleh Tuhan dan dibiarkan
berjalan sendiri berdasarkan sistemnya. Preseptif seperti ini menjadi dasar penolakan terhadap hak ketuhanan dari raja dan campur tangan pemerintah. Dapat diduga selanjutnya perdagangan filsafat Platonik merebes ke dalam preseptif materialistis ini. Hal ini berkisar tentang cetak biru dari sebuah proses yang sempurna di masa seharusnya. Dunia nyata mengarah pada proses ini. Aspek naturalisme ideal ini bertahan hingga hari ini. Sangat dimengerti pengaruh bayangan-bayangan konsep ini jika kita lihat pada Adam Smith maupun Karl Marx. Dua orang ekonomi klasik yang sangat berpengaruh, yang mendapat pendidikan mengenai Yunani klasik. Pengaruh literatur yang ada di mana-mana dalam dasar pendidikan Eropa pada abad ke-19, termasuk orang Inggris, menjelaskan teori Taucide mengenai tantangan yang ada pada baris-baris pendahuluan sejarah karya Arnold Toynbee. Begitu penerimaan khusus terhadap karya Cuneiform oleh John Ruskin. Sementara itu, tradisi efisien administratif dan kepemimpinan yang lebih realistis mungkin telah mendominasi pengambilan keputusan pragmatis dalam bisnis dan pemerintah tanpa pertimbangan kredensial dan filosofis yang telah melembaga di dalamnya, kecuali sekedar untuk penerangan ekonomi organisasi sumber daya manusia. Mungkin baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.